Ya itu barang-barang apa ya, ya sebagian ada barang goib, barang yang nyata itu ada ya. Sampai dikirimi bangkai-bangkai, dikirimi tanah kuburan, ya itu memang ya namanya orang ya hal yang suatu kewajaran lah. Karena mungkin iri, itu berkat dari Allah. Yang penting kita tetap mencari kehidupan yang jalan selayaknya kita hidup. Tujuh Langit, 10 tahun silam Pak Dwi hidup bak sultan. Memimpin 200 karyawan, meraup omset 8 miliar per bulan dari bisnis pengiriman perabotan. Namun, roda takdir berputar. Kini usahanya tergerus zaman. Dan yang tersisa hanya tumpukan hutang ratusan juta rupiah. Tapi bukan itu yang paling menyesakkan. Di balik kejatuhannya, ada yang tak kasat mata, gelisah tanpa sebab, dan langkah yang selalu berat. Seakan ada sesuatu yang goib ikut menjerat. Tapi Pak Dwi tetap tunduk, tetap taat, karena ia tahu yang goib tak akan menang selama Allah jadi tempat bersandar. Saya nggak ngebayangin tuh Bapak bersama keluarganya menyesuaikan hidup yang sebelumnya udah enak banget Pak ya. Dengan keuntungan sebanyak itu, habis itu harus bangkrut gitu. Nah yang menarik nih, yang saya mau konfirmasi ke Pak Dwi. Katanya tuh dulu karena banyak orang yang nggak suka sama kesuksesan Bapak. Pernah sempat dikirimin apa tuh, saya kurang jelas tuh. Ya itu barang-barang apa ya, ya sebagian ada barang goib, barang yang nyata itu ada ya. Sampai dikirimi bangkai-bangkai, dikirimi tanah kuburan, ya itu memang ya namanya orang ya hal yang suatu kewajaran lah. Karena mungkin iri atau ya kepingin ya, kalah saing atau gimana ya, tapi ya itu berkat dari Allah. Kita juga kita terima dan kita juga tidak mencari. Yang penting kita tetap mencari kehidupan yang jalan selayaknya kita hidup. Pejuang Langit, saat mendapat gangguan goib secara beruntun, saat itu pula usahanya mulai meredup dan terus menurun hingga semakin memburuk. Dampaknya kondisi keluarga jatuh ke titik terendah. Banyak orang yang menyarankan agar Pak Dwi balas dendam dengan cara yang sama. Namun Pak Dwi menolak dan memilih bersama Allah Azza wa Jalla. Ia yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Surat Al-A'raf ayat 200. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh, Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Kondisi ini membuat Pak Dwi dan keluarga mengencangkan dan menguatkan iman, memperbanyak ibadah, sholat tepat waktu, dimanapun dan dalam kondisi apapun. Setiap langkahnya tak lepas dari membaca sholawat. Muhammad sallallahu Kalau kata guru saya, sholawat bisa jadi tameng dari gangguan goib, penjaga batin dari gelapnya sihir. Rasulullah SAW bersabda, "Perbanyaklah membaca sholawat kepadaku, karena sesungguhnya sholawatmu menjadi cahaya bagimu di dunia dan akhirat." Silahkan masuk Mas Anop. Ini ke rumah saya ini ya. Nah, ini Mas ya. Ini dari waktu saya dulu usaha Mas Anop. Ya, ini sisa-sisa dulu saya waktu usaha dulu zaman kejayaan saya Mas Anop. Jadi ini tuh dulu difungsikan sebagai gudang. Ini dulu waktu sales saya itu bergerak di luar Jawa. Ini tak buat gudang. Sebelum itu kalau sales-sales pada pulang ini tak buat ini garasi Mas Anop. Oh, garasi mobil. Garasi mobil untuk yang mobil tadi katanya banyak kan ya? Iya, untuk prasarana transportasi yang di luar Jawa itu Mas Anop. Pejuang Langit, menapak tilas lokasi gudang dan garasi Pak Dwi, saya bisa ngebayangin bagaimana masa kejayaannya antar tahun 2001 hingga 2018. Dari 14 mobil operasional, kini hanya tersisa 1 mobil. Dan yang paling menyedihkan, ia harus rela ditinggalkan para karyawannya.
saya tuh jadi kebayang Pak, sekarang kan juga lagi banyak PHK kan. Iya. Apalagi waktu itu Bapak ada 200 karyawan kurang Oh, lebih iya, ya. kurang lebih ya. Ya Allah. Nah ini berarti jadi salah satu saksi Saksi, nih. ya, ini- Perjuangan dulu jualan pakai ini. Iya, sisa-sisa ini Mas. Wah. Ini sisa-sisa dari saya terpuruk Mas. Oke. Iya, Kalau jadi di sana ada apa? di sana ya ada barang-barang sebagian kita jual dulu Mas. Oh boleh lihat nggak Pak? Iya, ya? boleh silakan. Oke. Ini kayu-kayu masih Kayu, banyak. ya, ini kemarin habis ini bongkar-bongkar kuningan juga ini, masih ya. ada nih. Pejuang Iya. langit lihat nih. Iya, Ini salah satu yang Pak Dwi Iya, jual ini- juga ya? Iya, ini. Ada- Itu gelas satu set itu. Gelas-gelas. Nah, gelas satu set sekarang udah nggak bisa dijual, kita rosokin aja. Berat juga ternyata. Iya. Nah, Pejuang Langit. Jadi sebelum maraknya media sosial, online shop gitu-gitu, Bapak udah jualan barang-barang ini, Pak ya? Iya. Berbagai macam barang. Nah, terus ini kan dengan barang-barang yang menumpuk seperti ini berarti ada tunggakan juga? Ya ada Mas. Dulu saya tuh beli barang itu ya kebetulan kita kerjasama dengan perbankan waktu dulu. Jadi barang-barang itu beli itu cash semua Mas. Oh. Tapi yang nge-cash ki dari perbankan. Baik. Nah, ya gitu. Nah, sehingga ya banyak yang menumpuk karena COVID ini Mas. Oke. Ya karena COVID ini sudah tidak bisa jalan, jadi banyak yang menumpuk Mas. Jadi mau Sekarang- nggak mau barang-barang ini ya udah terlantar aja, sedangkan utangnya itu masih ada. Masih ada Mas. Ya Allah. Masih ada, bahkan ya dulu sering dikejar-kejar sama debt collector Mas. Oh. Ya karena kita nunggak nggak bisa bayar itu ya dikejar-kejar ya sampai ya keadaannya kayak gitulah. Nah, Iya, iya, gitu. iya, iya. Pejuang Langit, semua tinggal kenangan dan hanya menyisakan hutang yang menumpuk hingga ratusan juta. Kini, Pak Dwi masih berjibaku untuk melunasi hutang-hutangnya. Saya jadi ingat ajaran guru saya ketika sedang terhimpit hutang agar mengamalkan doa yang pernah diajarkan pada sahabat Abu Umamah. Saat itu, Abu Umamah sedang kebingungan karena terhimpit hutang. Maka Rasulullah SAW menasihatinya dengan bersabda, "Maukah kamu jika aku ajarkan suatu bacaan yang jika kamu membacanya, Allah akan menghapuskan kebingunganmu dan memberi kemampuan melunasi hutang?" Umamah menjawab, "Tentu ya Rasul." Rasul SAW bersabda, "Jika memasuki waktu pagi dan sore, maka bacalah." Setelah mengamalkan doa ini, Abu Umamah tak lagi merasakan kebingungan dan alhamdulillah diberi kemudahan melunasi hutangnya. Salah satu ikhtiar Pak Dwi adalah menjual berbagai asetnya, menjual 2 rumah sisa-sisa masa jayanya, dan berusaha membangun usaha baru yang lebih berkah. Mas Anok, ya ini mampir ke ini usaha saya pemancingan ini Mas. Ini satu-satunya usaha saya yang masih jalan untuk mendukung saya sama keluarga saya Mas Anok untuk hidup. Masya Allah. Nah ini istri saya Mas Anok, halo, ya. perkenalkan ini. Salam kenal, Ano. Iya. Oh, iya. Ibu siapa? Bu Yani. Ibu Yani. Iya. Masya Allah. Monggo, Nah, itu monggo. anak saya Mas, itu yang besar, yang nomor Oke. 1. Halo Mbak, Assalamualaikum. Mbak. Lo ini anak juga? Ini ya, ini yang nomor 3. Pejuang Langit, dari seorang hartawan di desanya, kini Pak Dwi jadi seorang petani, membuka usaha pemancingan dan perkebunan. Dan yang bikin saya kagum, semua anaknya ikut membantu usahanya loh. Masya Allah. Kalau dulu mungkin saya berkelima harta Mas Anop. Iya, 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 iya. Tapi harta yang dulu saya punya itu banyak kurang keberkahannya Mas Anop. Karena saya masih berkelimang di riba Mas Anop. Nah sekarang alhamdulillah saya dapat ridho, dapat berkah Kesempatan dari ya? Allah. Ya saya diberi kesempatan di waktu COVID saya jungkir balik. Usaha saya hancur, ya saya akhirnya diberi petunjuk sama Allah bahwa saya intinya walaupun saya sekarang itu sedikit rezeki Mas Anop, tapi alhamdulillah keberkahan saya sekeluarga ya dibaringi ketenangan Mas Anop. Alhamdulillah. Ya,
Ini Mas, salah satu ini Mas, pertanian saya yang baru belajar nih Mas. Oh, baru belajar justru Iya, ini. Mas. Ya baru tahun ini Mas saya berkebun Mas. Ibu, tadi saya udah sempat cerita sama Bapak. Iya. Jadi kan waktu itu memang ada momen yang udah berkecukupan tiba-tiba bangkrut kan, Bu? Iya. Saya tuh pengen tahu gimana waktu itu kondisi perjuangan Ibu sama Bapak pada saat akhirnya memang yang biasa punya tapi tiba-tiba harus bangkrut gitu loh. Ya, kita tetap harus berusaha, berpasrah diri kepada Allah ya Mas, intinya ya Mas. Namanya rezeki kan kita juga tidak tahu. Jadi kita tetap harus mendukung segala usaha suami, walaupun sebagaimana harus tetap mendukung suami itu Mas. Kasihan kalau nggak didukung. Berarti waktu itu saling menguatkan ya? Iya, saling menguatkan. Intinya sama doa sama suami, itu tuh biar suami tetap semangat untuk menjalani hari-hari ke depannya. Pejuang Langit, untuk menguatkan pondasi amalannya, Pak Dwi juga mengamalkan doa yang populer dengan sebutan doa 1000 dinar. Sebuah doa yang sebenarnya diambil dari surah At-Talaq ayat 2 dan 3 sebagai bentuk ikhtiar dan kepasrahan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu amalan 1000 dinar insya Allah yang sering saya lakukan di rumah itu ya berulang-ulang Mas. Ya, kurang lebih sekitar 100 sampai 313. Baik. Iya, Jadi gitu. doa 1000 dinar ini memang udah jadi amalan sejak ketika bangkrut dulu sampai sekarang. Ya mulai terpuruk itu terus kita berusaha mencari apa atau yang istilahnya kita untuk tombuh hati lah gitu ya. Amalan dari Allah yang bisa Jadi gitu menolong. ternyata ya amalan-amalan dari ayat suci Al-Quran itulah yang bisa menenangkan hati kita. Pejuang Langit, penggalan ayat surah At-Talaq ayat 2 dan 3 ini, kata guru saya, memang memiliki makna luar biasa. Karena berisi tentang janji Allah bagi orang yang bertawakal. Karena dengan tawakal, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan jalan keluar dari pintu dan arah yang tak disangka-sangka. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Bu, Iya. saya tuh pengen tahu pada saat Bapak bangkrut, Iya. itu otomatis kan itu perubahan dalam hidupnya kan drastis, Iya, ya kan? Iya. Gimana waktu itu? Doa-doa yang Ibu panjatkan, gimana Ibu selalu menemani Bapak? Karena banyak di luar sana yang suaminya bangkrut ditinggal sama istrinya. Nah, gimana Ibu tetap istiqomah dan yakin terhadap Bapak? Kita kan ini ya Mas, namanya senang bareng, susah juga harus bareng ya Mas. Kita harus saling menguatkan sama suami. Kalau masalah gini kok suami ditinggalkan kasihan. Waktu senang kita bareng, masuk waktu susah ditinggalin kan kasihan. Iya. Nah, terus kita pokoknya setiap sholat kita berserah diri, berdoa, pokoknya selalu diberikan kesabaran, keikhlasan menerima ujian ini gitu Mas. Pejuang Langit, Allah Subhanahu wa taala menepati janjinya. Berkat ikhtiar dan tawakalnya, Pak Dwi dan istri dapat melewati masa krisis, melewati ujian iman, dan berhasil membangun usahanya pelan-pelan. Mulai merangkai kehidupan dari awal yang lebih berkah. Dari lahan kebun dan pemancingannya, ia bisa mencicil hutangnya dan membiayai keluarga sertai sekolah anaknya hingga lulus. Alhamdulillah. Sebagian di sana. Oh, Nah, siap. kita coba lihat yang di sana Mas Anop. Oke, Nah, Pak Dwi, iya, sekarang saya pengen nanya nih Pak Dwi. Iya. Terlepas banyaknya cobaan yang Pak Dwi rasakan selama ini, iya, dan alhamdulillah kan sekarang udah lumayan tenang nih. iya, alhamdulillah. Dari amalan-amalan yang Pak Dwi lakukan tadi tuh, apa aja sih Pak keberkahan yang Bapak dapat Pak? Ini alhamdulillah Mas. Kemarin itu semenjak mau berangkat haji itu tahun 2024 itu kan kita berangkat bertiga Mas. Tapi kita semenjak menjalankan perjalanan itu mau haji itu kita tuh belum punya uang itu. Subhanallah Pejuang Langit, Pak Dwi mendaftarkan haji di masa jayanya tahun 2012 dan bisa berangkat haji pada tahun 2024 saat hidupnya terpuruk di titik terendah.
Ini adalah momentum yang mengesankan Pak Dwi. Karena saking terpuruknya, 2 minggu sebelum berangkat haji, ia dan istrinya tidak memiliki uang sepeser pun. Semuanya ludes untuk membayar hutang. Namun, disinilah Allah membuktikan janjinya bahwa Allah akan selalu memberi dan memudahkan jalan bagi hambanya yang ingin memenuhi panggilannya. Dalam doanya di Tanah Haram, tempat di mana semua doa terkabul, namun tidak ada doa untuk kaya, tidak ada doa untuk bergelimang harta lagi. Pak Dwi hanya meminta ketenangan dan meminta iman Islamnya tetap teguh tanpa lawan. Dia hanya ingin Allah membentengi seluruh keluarganya dari gangguan orang-orang yang dengki. Pejuang Langit, ternyata rezeki berlimpah yang diberikan Allah kepada Pak Dwi zaman dulu itu adalah cobaan iman. Tapi alhamdulillah, dari sanalah Pak Dwi menemukan jalur langitnya menuju kehidupan yang lebih tenang dan penuh berkah. Amin, 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 amin. ya Rabbal Alamin. Yaudah ya Pak, langsung aja kita antar Pak ya. Ya. Secara materi, hidup Pak Dwi memang telah berbalik arah 180 derajat berbeda. Dulu, dunia seakan dalam genggamannya. Kini, ia memilih mengejar sesuatu yang jauh lebih tenang, lebih abadi, yaitu ketenangan jiwa karena Allah. Ujian atas hartanya bukan akhir, tapi justru permulaan. Dari kehilangan dunia, ia menemukan kemuliaan, membangun kembali Islamnya dengan hati yang lebih dalam. Semata-mata untuk Allah, Sang Penjaga langit dan bumi. Ya kalau di depan istri kita harus kuat lah Mas, ya kan? Betul, betul. Padahal, aduh, Yang biasanya setiap bulan saya dapat tambahan dari suami, terus sekarang nggak ada ya.